Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Yuda Fernanda. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sampah elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi, jenis, dampak serta penanggulangan terhadap sampah elektronik. Namun, sebelum itu, mari kita mengenal apa itu sampah elektronik di tengah masyarakat. Nah, sampah elektronik di tengah masyarakat itu masih sangat awam atau jarang sekali masyarakat mendengar tentang sampah elektronik. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi atau minimnya informasi terhadap sampah elektronik. Lalu, bagaimana cara mengetahuinya? Di video ini saya akan menjelaskan semua tentang sampah elektronik. Dimulai dari yang pertama, yakni Definisi sampah elektronik sendiri adalah peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan dan tidak terpakai sehingga menjadi barang bekas dan perlu dibuang dalam keadaan utuh maupun tidak. Nah, sampah elektronik juga dikenal sebagai e-waste atau electronic waste dalam bahasa Inggris, merujuk kepada barang-barang elektronik yang sudah tidak berfungsi atau tidak lagi digunakan. Nah, sampah elektronik bisa meliputi berbagai hal yang menyangkut tentang teknologi atau yang menyangkut tentang barang-barang elektronik. Lalu selanjutnya ada jenis sampah elektronik sendiri ada banyak, mulai dari peralatan rumah tangga, peralatan hiburan, bekas teknologi informasi, peralatan listrik, serta peralatan cahaya. Lalu, apa itu peralatan rumah tangga? Peralatan rumah tangga merujuk pada berbagai perangkat atau alat yang digunakan di dalam rumah untuk membantu dalam berbagai tugas sehari-hari dan meningkatkan kenyamanan hidup. Nah, contohnya ada kulkas, mesin cuci, oven, kompor, dan lain sebagainya. Contoh yang menjadi sampah elektronik pada peralatan rumah tangga adalah rice cooker bekas yang dibuang begitu saja di tempat sampah. Lalu ada peralatan hiburan yakni yang merujuk pada perangkat atau alat yang digunakan untuk tujuan hiburan atau menyenangi diri sendiri, contohnya televisi, kamera, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi contoh dalam sampah elektronik kali ini adalah ada bekas kamera yang dibuang begitu saja, entah itu dari pemiliknya atau dari barang cantik yang terjadi yang hasil dari pabrik. Lalu ada bekas teknologi informasi. Apa sih bekas teknologi informasi itu? Bekas teknologi informasi merujuk pada perangkat atau komponen elektronik yang sudah tidak lagi digunakan atau ditinggalkan setelah pembaruan, penggantian, atau peningkatan perangkat teknologi informasi. Nah, ini termasuk berbagai jenis barang elektronik yang biasanya digunakan dalam konteks teknologi informasi seperti komputer, HP, laptop, dan lain sebagainya. Dalam contoh sampah elektronik ada bekas laptop yang banyak sekali dibuang karena sudah rusak atau dikilokan untuk mendapatkan uang, ya kan. Lalu ada peralatan listrik. Nah, peralatan listrik ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Gunanya untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti ada kabel AC dan lain sebagainya. Yang dapat kita temui di sekitar masyarakat adalah kabel-kabel bekas yang dibuang begitu saja. Hal ini tidak baik karena akan menyebabkan dampak yang besar yang akan dijelaskan selanjutnya. Lalu ada peralatan cahaya. Dari namanya saja, peralatan cahaya merujuk pada perangkat atau alat yang menggunakan listrik lalu menghasilkan cahaya sebagai keperluan, ya contohnya lampu seperti lampu hijau, neon, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan karena lampu tadi banyak yang terpakai, misalnya di rumah tangga tersebut lampunya sudah putus, ya kan, lalu dibuang begitu aja. Ini akan menyebabkan menumpuknya sampah elektronik di tengah masyarakat. Walaupun sepele,
Hal tersebut akan menyebabkan dampak yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat yang akan dijelaskan di slide ini. Nah, dampak terhadap sampah elektronik ini yang ada di tengah masyarakat ialah yang pertama ada asidifikasi tanah. Apa itu? Asidifikasi tanah dapat terjadi sebagai dampak dari pengelolaan yang tidak tepat terhadap sampah elektronik. Beberapa komponen dalam sampah elektronik seperti baterai dan komponen lain tertentu mengandung logam berat seperti timbal, kadmium, merkuri, dan berbagainya. Nah, jika sampah elektronik ini dibuang secara tidak benar, maka logam-logam tadi akan meremas ke dalam tanah atau masuk ke dalam tanah melalui proses perkolasi atau pencucian. Nah, ketika logam berat dan asam ini mencapai tanah, maka menyebabkan penurunan pH tanah yang dikenal sebagai asidifikasi tanah, yang menyebabkan organisme tanah seperti mikroorganisme dan tanaman serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu selanjutnya ada mencemari air. Bagaimana sih sampah elektronik bisa sampai mencemari air? Jawabannya ialah pencemaran air dapat terjadi sebagai dampak pengelolaan yang tidak tepat terhadap sampah elektronik, atau lagi-lagi pengelolaan tidak tepat ya. Nah, ketika sampah elektronik dibuang secara tidak benar, komponen bahaya seperti logam berat, bahan kimia, dan lain-lain sebagainya akan meremas ke dalam air. Biasanya mereka yang selalu membuang sampah elektronik ke dalam sungai atau ke pinggir sungai, nah yang menyebabkan logam-logam tadi merembes ke dalam atau masuk ke dalam air melalui proses perkolasi atau limpasan air hujan yang turun mengenai sampah-sampah elektronik tadi, lalu masuk ke dalam sungai atau masuk ke dalam tanah sebagai sumber air seperti sungai dan danau. Nah, lalu yang selanjutnya ada mencemari udara. Pencemaran udara juga dapat terjadi sebagai dampak dari pengelolaan yang tidak tepat terhadap sampah elektronik. Lagi-lagi ya, pengelolaan yang tidak tepat. Apa sih yang menyebabkan sampah elektronik dapat mencemari udara? Ada banyak hal. Ya, yang pertama ada pembakaran sampah elektronik. Nah, jika ini dibakar, misalnya di tempat pembakaran sampah ilegal gitu, atau kita bakar sebagai rumah tangga dan di sana ada sampah elektroniknya, nah maka dapat menghasilkan emisi gas beracun dan partikel berbahaya ke udara seperti komponen plastik dan kabel dalam sampah elektronik yang bisa menghasilkan berbagai racun dan partikel berbahaya yang akan naik ke atas lalu bisa membahayakan kesehatan manusia dan merusak kualitas udara. Selanjutnya ada debu dan serbuk halus. Selama proses atau mendaur ulang sampah elektronik, terutama pada tahap penghancuran mekanis dan pemisahan komponen, dapat terjadi pelepasan debu dari sampah elektronik atau serbuk halus yang mengandung bahan berbahaya ke udara sehingga udara menjadi tercemar. Nah, ini kan dampaknya. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan, bagaimana sampah elektronik ini bisa diolah dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya ada penanggulangan. Penanggulangan meliputi dengan menjaga keawetan barang, yakni bagaimana kita menjaga keawetan dari barang yang kita beli, yakni oleh elektronik tersebut, agar tidak menjadi sampah elektronik yang akan merugikan banyak hal. Lalu ada mendonasikan barang yang tidak terpakai. Misalnya kita mempunyai laptop yang sudah lama namun masih berfungsi, maka ada baiknya kita mendonasikan barang tersebut kepada orang yang membutuhkan agar tidak terjadi pembuangan yang sia-sia terhadap laptop tersebut yang akan menyebabkan sampah elektronik menumpuk dan
menghasilkan hal yang tidak baik terhadap masyarakat yang sudah dijelaskan dampaknya tadi. Lalu ada memperbaiki barang yang rusak. Banyak kita temui sekarang barang yang sudah rusak diperbaiki. Nah, ini merupakan salah satu penanggulangan yang terbaik terhadap pengurangan sampah elektronik di tengah masyarakat. Lalu ada berpikir sebelum membeli. Nah, ini merupakan sikap yang bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi konsumsi. Kita harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum membeli barang elektronik seperti kebutuhan, kualitas, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada daur ulang, ya pastinya ada daur ulang ya terhadap pengelolaan sampah elektronik ini. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi dampak sampah elektronik adalah dengan mendaur ulangnya. Daur ulang sampah elektronik melibatkan proses pemulihan dan penggunaan kembali bahan berharga yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan sampah elektronik dan mengirimkannya ke fasilitas daur ulang yang memiliki kemampuan untuk memproses dan mendaur ulang komponen elektronik dengan aman. Nah, contoh atau membuat kerajinan dari sampah elektronik tersebut yang bisa menilaikan rupiah. Contohnya ada ini kerajinan yang seperti robot yang bisa dijual dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, lalu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah sampah elektronik merupakan limbah dari barang elektronik. Nah, limbah ini dapat berbahaya bagi lingkungan sekitar jika tidak ditangani dengan baik. Penggunaan literasi digital sangat penting untuk mengurangi adanya sampah elektronik di masyarakat. Literasi digital berperan sangat penting dalam menanggulangi sampah elektronik atau e-waste. Nah, apa sih hubungan literasi digital dengan sampah elektronik tersebut? Nah, sampah elektronik dan literasi digital memiliki hubungan yang erat, yakni sebagai peningkatan penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan perangkat elektronik termasuk HP, komputer, tablet, dan lain sebagainya. Nah, literasi digital di sini jika dipelajari dengan baik akan memungkinkan individu untuk menggunakan dan memahami teknologi dengan bijaksana sehingga dapat mengurangi risiko terbentuknya sampah elektronik yang tidak terkelola dengan baik. Lalu ada penggunaan yang bertanggung jawab. Literasi digital melibatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab terhadap perangkat elektronik. Melalui pemahaman ini, individu dapat mengambil langkah-langkah untuk memperpanjang masa pakai elektronik, merawatnya dengan baik, dan mempertimbangkan opsi daur ulang atau penggunaan kembali sebelum membuangnya. Dengan demikian, literasi digital dapat membantu mengurangi sampah elektronik yang dihasilkan di tengah masyarakat. Nah, cukup segitu. Nah, banyak ya hubungan dampak, jenis, serta pengelolaan dari sampah elektronik yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita tentunya banyak sampah elektronik yang bertebaran. Bahkan selama ini saja kita tidak sadar bahwa itu dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan manusia dan bagi lingkungan sekitar. Baik, sampai sini saja video kita kali ini. Maaf terhadap kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.